Selamat malam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah yang akan ditayangkan secara online pada malam hari ini, Rabu 29 April tahun 2020. Sesuai dengan Sabda Guna Dharma Krida dengan tema mengalami pemulihan dan pembaruan dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini boleh berlangsung hanya di dalam nama Bapa yang kuasa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengawali ibadah pada malam hari ini, kita akan bersatu dalam doa supaya pembacaan Alkitab maupun penelaahan Alkitab ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur dan bersukacita pada malam hari ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berucap syukur ya Bapa atas segala pertolongan dan belas kasihan-Mu ketika Engkau akan menolong kami untuk mengerti apa saja kehendak-Mu dalam firman-Mu dan mensyukuri apa saja yang Kau beri. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman pada malam hari ini diambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama, Yeskel pasal 37, ayat ke-24 sampai dengan 28 yang akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang demikian firman-Nya, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat-tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita dari kitab Yeskel ini, yang kita ketahui bahwa Yeskel diambil dari nama Ibrani yang berarti Allah menguatkan. Ia adalah seorang imam yang diangkut ke pembuangan di Babylon pada tahun 597 sebelum Masehi. Ia tinggal di Yerusalem sepanjang tahun 25 tahun pertama hidupnya. Dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597. Sekitar 5 tahun kemudian, pada umur 30 tahun, Yeskel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu ia melayani dengan setia selama kurang lebih 22 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kondisi Yehuda saat nubuatan dari Yeskel ini disampaikan Tuhan Allah kepada nabinya tidak dalam keadaan baik. Artinya saat itu bangsa Israel sedang dalam keterpurukan.
Mereka sedang dalam pembuangan dengan status kalah perang, terpuruk secara mental maupun spiritual. Bahkan ayat 11 nanti bisa kita baca, saya bacakan untuk saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bukan saja mengharapkan dirinya telah mati, bahkan menyebut mereka telah hilang, walaupun hidup, tapi menyebut mereka sesungguhnya sudah hilang dan dari panggung sejarah, dari peredaran yang ada saat itu. Kita tahu bahwa dikatakan tulang-tulang kami sudah kering. Bisa kita bayangkan ketika tulang, tempat menempelnya organ-organ lain, otot, daging, kemudian urat dan sebagainya dikatakan sudah kering, artinya sudah tidak ada kehidupan. Itu gambaran mereka sendiri mengatakan demikian. Nah, pada kondisi terpuruk ini Tuhan hadir melalui Yehezkiel untuk meneguhkan dan menguatkan mereka yang sedang dalam pembuangan melalui berita yang sangat mengejutkan. Beritanya apa? Dikatakan Yehezkiel menjanjikan mereka kemerdekaan melalui persatuan kembali Israel Selatan yaitu Yehuda dan Israel Utara yaitu Efraim sebagai bangsa yang utuh. Mustahil, ya kelihatannya mustahil karena kita tahu Israel Utara ini yang terdiri dari 10 suku itu telah hilang dari peredarannya sejak dihancurkan oleh kerajaan Asyur sekitar tahun 755 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan selatan yaitu Yehuda dikalahkan oleh Babel. Nah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini mulai dapat dipahami ketika kita membaca ayat 24-28. Kemustahilan tersebut akan menjadi kebalikannya ketika dikatakan bahwa pembaharuan Israel bersatu itu akan terjadi yang ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Ternyata yang disampaikan oleh Yehezkiel adalah suatu peristiwa yang jauh ke depan. Artinya beyond the age, melampaui batas ruang dan waktu. Dapat kita saksikan, yakni berbicara tentang kerajaan Mesias. Kerajaan itu adalah Mesias turunan Raja Daud memerintah sebagai raja. Pribadi yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Jadi dikatakan bahwa pemulihannya ini terjadi secara eskatologis. Nah, bangsa ini akan menjadi bangsa baru di dalam pemerintahan Sang Mesias sendiri yang ditandai dengan pertama, ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan. Raja yang memerintah adalah raja yang kekal. Hubungan Allah dengan mereka dipulihkan dan memperoleh kedamaian kekal serta berkat khusus menjadi milik mereka. Allah akan tetap bersama dengan mereka. Saudara-saudaraku sekalian, dapat kita bandingkan dengan kitab Wahyu pasal 21 ayat 3 yaitu yang mengatakan bahwa yaitu saat langit baru dan bumi baru itu digenapi. Ini maksud dari semua yang telah kita telah pada awalnya. Tujuan akhir dari semua janji pemulihan dan pembaruan itu adalah supaya semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Di tengah-tengah kondisi terhukum dalam pembuangan, di saat Yehuda kehilangan pengharapan bahkan kegoyahan mental dan spiritual mereka, Tuhan datang melalui Yehezkiel yang memulihkan. Ingat tadi judulnya bahwa mengalami pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Nah, pengharapan mereka dan pembaruan mereka, kehidupan spiritual mereka diperbarui semua. Kitalah Israel baru yang mengecap semua janji itu. Ketika Mesias datang ke dunia mati dan bangkit menebus dosa kita dan menjadi raja segala raja yang memerintah hati kita yang kelak akan datang kembali menunjukkan kepada dunia segala kuasa yang kita miliki. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukurlah kita telah mengecap pemulihan dan pembaruan itu dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bentuk penghukuman adalah tanda Tuhan membenci umatnya? Seperti contohnya pembuangan bangsa Yehuda di Babel karena kesalahan dan dosa mereka. Kemudian, bagaimana kita akan tahu kuasa Tuhan jika kita tidak terpuruk? Artinya ialah ketika kita sudah
seolah-olah dihukum, keadaan kita menjadi terpuruk, itu kita tidak akan bisa memahami arti kedatangan Tuhan melalui Nabi Yeskiel ini sesungguhnya. Jadi kita harus melalui keadaan yang terpuruk untuk bisa memahami keadaan sukacita yang luar biasa itu sesungguhnya. Demikian juga halnya dengan pandemi corona atau COVID-19 yang menimpa hampir semua bangsa di bumi saat ini, kita diajarkan untuk berhikmat sebetulnya. Kembali diajarkan untuk berhikmat, untuk mengerti apa kehendaknya dan senantiasa bersyukur dengan penuh sukacita. Jadi kita harus bisa mengerti apa maksud Tuhan di balik semua rencana ini dan bisa mensyukuri apa saja yang telah Tuhan perbuat untuk kita. Pada akhirnya kita percaya bahwa pandemi corona ini segera berakhir dan mindset kita, cara pandang kita itu sudah diperbarui oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga yang kami sembah, yang kami sapa, yang kami muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa ketika kami berjumpa melalui media online dalam ibadah keluarga. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami untuk gereja dan pergumulannya, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk Mupel, Regio, Jemaat Bukit Saitun Surabaya, dengan kegiatan pelayanan sepanjang minggu yang akan datang, para presbiter, unit-unit misioner, BPPC, pegawai, koster, dan semuanya, kami menaikkan doa ini. Demikian juga untuk warga jemaat yang lanjut usia, anak remaja, pemuda dalam pendidikan dan pergaulan, janda duda, anak yatim piatu, keluarga berduka, ibu hamil, dan keluarga merindukan kehadiran anak. Demikian juga pergumulan jemaat dalam rumah tangga keluarga, pekerjaan, dan yang sedang mencari pasangan hidup. Kami berdoa juga untuk hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan seluruh warga jemaat. Dan saat ini untuk jemaat yang sakit maupun sedang dalam pemulihan, baik di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, yaitu kalau boleh kami sebut Nyonya Sunjaswati Malule, Nyonya Suwaji, Nyonya Litamira, Nyonya Frida Syahaya, Nyonya Isya, Nyonya M. Tomaswa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Yudit J. Fernandes, Nyonya Dorce Riawaru, Nyonya Sri Hartuti Aden, Nyonya Maria Poyo, Bapak LSH Bismoko, Bapak Arjuna Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak BE Poyo, Bapak H. Laning, Saudara Matakuban. Bapak di surga, kami berdoa untuk jemaat yang sakit ini, kiranya Engkau akan mengambil atau mengangkat setiap penyakit yang mereka derita dan mereka boleh kembali menjadi sehat. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, para medis, obat-obatan, bahkan makanan, alat-alat kesehatan yang menyentuh tubuh saudara-saudara tercinta ini, boleh Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk pokok-pokok doa keluarga, yaitu dari sektor 1, keluarga Nyonya Elizabeth Agan, sektor 2, keluarga Immanuel Souhoka, keluarga Dodi Dotwati dari sektor 3, demikian juga pokok-pokok doa bagi para majelis jemaat, yaitu sektor 1, Penatua Jimmy Henok Nafi, sektor 2, Penatua Nyonya Marsiska Herawan, sektor 3, Penatua Nyonya Sandra Lekahana. Bapak di surga, kami juga mau menaikkan doa untuk para pemerintah,
mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai dengan pemerintahan yang paling bawah, Bapak Ketua Rukun Tetangga, dan seterusnya, untuk setiap stabilitas keamanan bangsa. Demikian juga khususnya bagi pemerintahan Kota Surabaya ini, untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang bertugas sebagai Tentara Nasional Indonesia, demikian juga Polri, para politisi di DPRD, demikian juga para petugas yudikatif, hakim, jaksa, dan semuanya. Bahkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik boleh semakin membaik. Kami berdoa juga khususnya bagi situasi bangsa Indonesia dan juga seluruh umat-Mu di muka bumi ini yang sebagian besar mengalami pandemik virus corona. Kami percaya Engkau punya rencana yang jauh lebih indah dari yang pernah kami pikirkan, dan kuasa-Mu nyata bagi kami. Engkau akan memberi hikmat bagi kami untuk akan mengerti apa saja kehendak-Mu, untuk kami mampu mensyukuri apa yang boleh kami ambil hikmat dari pandemi corona yang sedang terjadi ini. Kami percaya kami akan mampu melewati setiap masalah yang kami hadapi hanya karena belas kasihan dan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang sedang menderita akibat bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan, dan lain-lain. Bapa di surga, kami percaya masih banyak sebenarnya yang ingin kami naikkan sebagai doa kepadamu, namun kami juga yakin bahwa Engkaulah yang jauh lebih tahu apa yang berkenan kepadamu. Sambut dan dengar doa ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah pula mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 86 ayatnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memberikan persembahan. Kami percaya bahwa persembahan ini akan Kau terima, dan kami yakin bahwa apa yang telah kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau korbankan bagi kami umat-Mu yang berdosa ini. Namun ketika kami memberikannya dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, kami yakin Engkau akan berkenan menerimanya. Terimalah ya Bapa persembahan syukur ini sebagai ungkapan sukacita dan syukur kami kepadamu. Di
dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa seraya berucap syukur. Amin. Saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan setelah kita mendengarkan firman, dan kita akan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.